Shalom saudaraku. Katakan lagi shalom saudaraku. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Seminggu ini kita sudah dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, sudah benar-benar Tuhan jaga kita. Saatnya kita benar-benar setiap hati, setiap jiwa, pikiran kita mau datang untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan namanya yang kudus. Dan kita datang, saya ajak semuanya berdoa dalam hati kita, untuk kita benar-benar Tuhan bisa datang tempat ini, hadiratnya memenuhi kita semua. Terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesehatan yang melimpah, berkat-berkat jasmani, rohani, semuanya kami diberkati. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami layak memanggil-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, rasa syukur kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mendeklarasikan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kami akan sekuat hati kami, sekuat tenaga kami, segenap jiwa kami, raga kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak untuk kami tinggikan dan agung-agungkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Uruskan hati kami, pikiran kami, layakan setiap kami, supaya kami berlayak dan menyenangkan hati. Sama-sama kita katakan haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya, sama-sama katakan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan, Bapa, Engkau setia Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat baik pada hidup kami. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kita segalanya bagi Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Saya undang semuanya bangkit berdiri, sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan bagi kami keperluan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau setia, setia,
kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari segenap jiwa kita angkat pujian bagi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Bersyukur bagi Tuhan, bersyukur pada Tuhan bahwa Dia baik selama-lamanya bagi hidup kita. Dia setia walaupun kita tidak setia, saudara. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Terima kasih Tuhan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bagi Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita mau sembah Tuhan, haleluya. Jesus, Jesus. Kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, Jesus. Bapa Kau setia. Hosana bagi anak domba, haleluya. Sebab Dia yang Raja yang layak ditinggikan dan dimuliakan, haleluya. Katakan Hosana, Hosana in the highest, haleluya.
Katakan Hosana, Hosana. Kita ditinggikan saudara. Katakan Hosana, pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Kami akan memuji lebih lagi bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami siap memuji. Haleluya, amin. Katakan Yesus, Yesus, Yesus ya. Sama-sama saya, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kita mau katakan yang terbesar dan termulia. Haleluya. Segenap jiwa aku bernyanyi karena roh Tuhan ada pada kita saudara. Tuhan, tuangkan suara dan memuji, tuangkan suara yang bernyanyi karena Dia ada di dalam kita saudara. Haleluya. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita.
Tuhan suka kalau kita bersatu, saudara. Betapa indahnya dan betapa eloknya. Karena apa? Di sana berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Haleluya. Bakuraphan di kepala haru, yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana dan diperintahkan Tuhan agar apa? Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Yang percaya katakan sama-sama. Oh, betapa indahnya. Yang mau bergoyang silakan bergoyang. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Yes, haleluya. Oh, betapa eloknya. Ini perintah Tuhan, saudaraku. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Saya mau katakan dengan iman lagi, pujikan lagu ini. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Ingat pesan Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Satukan hati, satukan jiwa kita. Kita imani ini. Bakuraphan di kepala haru, yang kedua dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke dalam hidup kita akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah. Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Jauh dan jubahnya turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Bukit Sion. Oh, terima kasih. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Katakan dengan sukacita sama-sama. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Katakan dengan iman. Katakan sama-sama. Oh, betapa. Lagi ya. Oh, betapa. Sekali lagi katakan sama-sama. Oh, betapa indahnya. Oh, kemuliaan bagi Yesus Allah tidak perkasa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Posisikan kita sebagai rusa yang haus, supaya firman-Nya itu sempurna masuk dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian
Pulihkan Engkau, ku rindu selalu. Katakan hadir hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kita undang Tuhan semakin bekerja dalam hidup kita, di hati kami Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering, haleluya, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kita nyatakan sama-sama Tuhan, katakan, ku rindu selalu Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami rindu Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, lebih lagi pada Yesus, mengalirlah Roh Kudus, haleluya, saya serahkan pada hamba-Nya, haleluya, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, haleluya Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, katakan pulihkan, pulihkan, katakan di hidupku, haleluya, di hidupku, haleluya, Oh, Ralamaseki, Ralamasangka, haleluya Yesus. Oh, hanya bagi nama-Mu saja segala kemuliaan, segala hormat, segala kebesaran. Yesus
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada dalam hadirat, kalau kami ada hari ini semua anugerah-Mu. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Karena Engkau yang layak menerima pujian, Kau yang layak menerima hormat, Kau yang layak menerima kebesaran. Hanya ada satu nama, itulah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di tempat ini. Karena itu kami percaya, kami yakini, oh semuanya tidak sia-sia. Karena Engkau membuat kami berarti. Yang tidak berarti menjadi berarti. Ini semua berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami minta syukur, kami sambut firman-Mu. Persiapkan kami semua umat-Mu dan hamba-Mu. Kami hanya datang merendahkan diri. Kami perlu firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Tutup bungkus kami semua. Dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Karena kekuatan orang percaya adalah bersyukur. Amin. Dengan bersyukur kita memuji Tuhan. Ya. Meskipun hari-hari ini ya kelihatan keadaan kondisi dunia semakin hari semakin menurun. Ekonomi menurun, kesehatan menurun, ya kan? Ya, hari-hari ini. Tetapi kekuatan orang percaya adalah ucapan syukur. Amin. Nah, karena itu ini firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, ya kan? Loh. Terus ada orang, bagaimana saya bisa bersyukur, ya kan? Saya kesehatan saya berkurang, penghasilan saya berkurang, ya kan? Hari-hari ini yang dulunya naik sekarang turun, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa bersyukur, ya kan? Sedangkan ada sesuatu masalah, tapi kita bagaimana bersyukur, ya kan? Ini banyak dikatakan orang, ya kan? Tapi firman Tuhan katakan terus pasang firman Tuhan tadi, ya kan? Bersyukurlah sebab Ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Bahwa firman Tuhan katakan dunia ini akan berakhir. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini akhirnya akan turun, ya kan? Firman Tuhan katakan 2 Timotius 3 ayat 1, hari semakin sukar, ya kan? Berarti sesuatu itu akan menurun, ya kan? Kesehatan mulai menurun, ya kan? Itu segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana kita bisa memuji, bagaimana kita bisa bersyukur Tuhan seperti ini, ya kan? Tetapi saya percaya setiap orang, pengharapan orang percaya yaitu Yesus Tuhan, bahwa kasih setianya itu selama-lamanya. Artinya Anda harus menerima, mempercayai yang kekal. Anda harus mencari yang kekal, bukan mencari yang sementara. Amin. Karena yang sementara ini sifatnya sementara, berubah-ubah, naik turun, ya kan? Berubah-ubah, segala sesuatu akan terjadi goncangan, ya kan? Tidak tetap. Hari ini kalau kau penghasilanmu naik, puji Tuhan. Atau sekalipun kau turun, puji Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena engkau harus mengerti. Karena engkau menerima yang baik. Amin. Karena engkau menerima yang baik. Kalau engkau tidak punya pengertian seperti ini,
ya kan? Pemahaman seperti ini, kalau engkau hanya menurut kamu semuanya baik, kalau aku punya rumah baru, beli sepeda motor, itu baik, aku bisa memuji. Tapi kalau aku nggak punya, aku nggak bisa memuji. Ini kata orang dunia, tapi kata orang percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jadi dasar pengertian kita mengapa itu Tuhan katakan bersyukurlah sebab Ia baik. Apa yang baik? Itu yang kekal, yang selama-lamanya. Amin. Karena yang sementara ini sifatnya berubah-ubah. Betul enggak? Yang dulunya naik sekarang bisa turun, iya kan? Tapi sebab Ia baik selama-lamanya. Apa yang baik? Apa yang kau terima itu yang sifatnya kekal? Coba Yohanes 3:16. Ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Anda ini memperoleh kasih setia yang kekal, yang selama-lamanya. Karena itu Anda harus bersyukur, karena Anda memperoleh percaya kepada Yesus. Amin. Karena itu begitu besar, artinya segala sesuatu itu Allah yang mengasihi saudara. Tuhan itu mengasihi saudara. Ini semua dikasihi Tuhan. Amin. Nggak tahu kaya atau miskin, atau banyak uangnya, nggak punya uang, semuanya ini sama. Karena menerima berkat yang sama. Apa? Begitu besar kasih Allah. Yesus dikaruniakan kepada saudara. Lewat inilah Anda memperoleh yang selama-lamanya. Amin. Anda memilih yang selama-lamanya atau yang expired? Mau yang expired? Siapa yang angkat tangan? Yang ada jangka waktunya 3 bulan, 4 bulan, expired? Saya yakin kalau beli susu aja, lihat expirednya, ya kan? Ada expirednya. Oh, nggak mau. Lebih 1 hari aja nggak mau. Betul apa enggak? Saya yakin pasti yang fresh, yang kekal, yang selama-lamanya. Kalau menuruti dunia, Anda tidak akan bisa memuji Tuhan. Anda tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau mengerti akan kebenaran firman Tuhan, karena begitu besar dikaruniakan Yesus Kristus kepada barang siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan kekal. Amin. Yang kekal. Jadi lewat Yesus ada selama-lamanya. Amin. Jadi lewat Yesus itu ada selama-lamanya. Amin. Jadi bersyukur karena ini karunia, karena ini anugerah. Amin. Kalau Anda datang ke tempat ini, Anda semua adalah pilihan Tuhan. Amin. Ada amin apa enggak ya? Ya, jadi saya dibilangi istri saya tadi, jangan tegang-tegang, biasa-biasa aja. Istri saya, jangan tegang-tegang, ya kan? Jadi saya suruh tertawa-tertawa aja, ya kan? Jadi begitu besar, ya kan? Anda ini yang terima yang selama-lamanya. Jadi Anda jangan terima yang expired, ya, yang selama-lamanya. Amin. Ya. Terus Yakobus 17, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama, ya kan? Biar saya nggak terlalu tegang. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada pemberubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Jadi setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Apa yang atas? Yaitu Yesus yang dari surga turun ke dunia. Anda terima Yesus, itu yang terbaik. Amin. Haleluya. Jadi Anda harus punya pengertian ini.
Amin. Bukan karena Anda diberkati atau tidak. Anda punya sepeda motor atau punya mobil, bukan masalah itu. Kalau mungkin Anda itu dasarnya itu, Anda mungkin datang ke tempat ini karena Anda jalan kaki, Anda datang ke gereja bisa gini. Terus kalau yang punya mobil, Anda jalannya gini. Gini, ya kan? Tidak ada. Tapi semuanya karena kita menerima anugerah yang terbesar. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang kekal. Amin. Bukan karena Anda punya sepeda motor, karena Anda punya mobil, bukan. Karena Anda punya rumah baik atau punya enggak. Tapi saya karena anugerah terbesar, saya menerima Yesus. Haleluya. Amin. Ini anugerah, ini pemberian, ini kasih karunia. Terima Yesus, percaya Yesus, supaya engkau menerima selama-lamanya. Saya yakin, tadi saya sudah ngomong, siapa yang mau expired? Siapa mau terima expired? Jangkanya cuma 1 tahun aja, sukacitaku. Gak ada kan? Pasti sukacitaku, ingin selama-lamanya, sampai kekal. Betul enggak? Itu yang Anda terima. Anda bersyukur kalau Anda terima Yesus. Itu anugerah. Ya kan? Saya buka pikiran ini, ya, bukan karena kau sakit atau tidak sakit sehingga kau tidak bisa bersyukur, tapi kau terima Yesus. Itu pemberian yang terbaik. Kalau kesehatan, ada waktunya sehat, ada waktunya tidak sehat. Selama di dunia. Kalau kau nuruti itu, kamu tidak akan bersukacita. Kamu tidak akan bersyukur sama Tuhan. Keluarnya hanya persungutan, keluh kesah. Ya kan? Musuh dari ucapan syukur apa? Keluh kesah. Ya kan? Biasanya hari-harinya dapat cuan segini, ini kok melorot segini. Wes gedumel. Bedumel, ya kan? Yang merasa ngedumel tertawa ya. Yang biasa keluh kesah, ya kan? Anda tidak akan sukacita, Anda tidak akan bersyukur. Jadi musuh dari ucapan syukur itu keluh kesah, bersungut-sungut. Ya, biasanya ibu-ibu banyak bersungut-sungut, ya kan? Biasanya penghasilan bapaknya naik, wah bersukacita. Turun bersungut-sungut, ya kan? Yang ibu-ibu yang merasa ibu-ibu kalau yang ada bersungut-sungut, haleluya. Atau karena suami baik, kamu bersyukur sama Tuhan. Kalau tidak baik hari ini, kamu tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Kamu akan naik turun, ya. Jadi ucapan syukurmu bukan didasari itu, tapi karena kamu menerima Yesus. Amin. Haleluya. Karena itu yang pertama, haleluya. Yang saya buat supaya engkau itu mengerti, sehingga engkau ini ada di tempat ini bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu, kalau sudah mengerti tentang itu, kau datang ke tempat ini, apa? Deklarasikan, nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Meskipun keadaanmu tidak baik. Karena Tuhan suruh ini, ada maksud loh saudara. Dia bukan hanya suruh, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Karena ada maksudnya Tuhan. Karena itu Anda harus mengerti. Anda hanya ngikuti aja apa kata Tuhan. Apa? Pernyatakan, deklarasikan. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Meskipun keadaan kita ini menurut pandangan kita enggak baik. Tapi dengan iman, pernyatakan tadi, dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Itu lakukan. Jadi kalau kita datang ke tempat ini, ya pernyataan itu kita harus sungguh-sungguh, satu hati, satu suara. Deklarasikan Tuhan Yesus itu baik, ya kan? Saya tadi lihat pemimpin pujian tadi ngomong, ayo 1, 2, 3, Yesus, Yesus. Tapi saya lihat suaranya ada, ini berapa orang ini? Suaranya cuma dengarannya 10 orang, tapi saya lihat ini ada 40 orang, ya kan? Seperti itu. Mengapa dia deklarasikan Yesus baik? Ada maksud, saudara.
Jadi saya melihat itu ada maksud tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu ajarkan kita hari-hari ini. Ya, karena apa? Ini dunia ini mengalami goncangan. Anda dipersiapkan menghadapi supaya menghadapi dengan ini. Itu maksudnya Tuhan. Sehingga apa? Kalau engkau mendedikasikan, menyatakan bahwa Tuhan itu baik, ya kan? Engkau datang ke tempat ini karena engkau bersyukur karena kepada Yesus. Kalau aku menerima Yesus, kalau aku hari ini dipelihara, kalau aku ini dilindungi, kalau aku masih ada nafas, aku masih ada kehidupan, meskipun aku makan sederhana, tetapi aku bersyukur, Tuhan itu baik. Kalau engkau lakukan seperti deklarasikan di tempat ini, bersatu hati, firman Tuhan katakan begini, 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul karena namaku, mendedikasikan Yesus baik, Tuhan baik, maka Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengah kamu. Kalau Tuhan itu ada di tengah kita, Dia pasti akan melakukan segala perkara. Amin. Kau pulang datang ini dengan beban, kalau kau mendedikasikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kau akan penuh sukacita. Amin. Jadi saya melihat pada waktu kau terdeklarasikan dengan ucapan syukur, ya, merenungkan kebaikan Tuhan, keluarkan dari rohmu ucapan syukur. Oh iya, oh aku merasa menerima, ya kan? Kalau orang bersyukur itu merasa menerima, betul enggak? Gak ada orang ini, saya terima kasih ya, tapi saya yakin orang yang berterima kasih itu karena dia menerima, betul enggak? Kalau Anda tidak merasa menerima, Anda tidak akan bisa ngomong makasih, betul enggak? Anda bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Anda menerima, betul enggak? Kalau Anda tidak merasa menerima, Anda ini hanya bibir aja. Hatinya enggak mungkin memuliakan Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kau merasa menerima kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, meskipun aku ini keadaanku enggak baik, tapi Tuhan itu baik. Amin. Kamu akan merenungkan. Maka kamu merenungkan, maka dari rohmu ada dorongan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Ya, pada waktu dorongan firman Tuhan katakan, ya kan, Allah bersemayam di atas pujian. Dengan ucapan syukur, kamu deklarasikan, kamu memuji Tuhan, kamu merasa menerima kebaikan Tuhan, maka kamu utarakan lewat pujian, arahkan dengan iman kepada Yesus. Pada waktu kamu memuji, maka Tuhan katakan, aku hadir bersemayam di atas pujian umatnya. Amin. Aku hadir. Kalau kita hadir, maka saya yakin apa yang aliran kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Jadi saya melihat hari-hari ini kita butuh kekuatan Tuhan. Ya. Hidup ini semakin hari semakin menekan. Betul enggak? Dunia semakin menekan. Anda untuk mengatasi tekanan itu, Anda harus butuh kekuatan. Ya kan? Betul enggak? Kalau misalnya, ya kan? Kalau Anda di toko misalnya, Anda menghadapi tekanan, Anda lemah gitu ya kan. Bagaimana Anda bisa mengatur di dalam perusahaan Anda, pekerjaan Anda, atau di rumah tangga Anda, ya kan? Jadi kita ini hari-hari ini butuh kekuatan, amin, yang bersumber dari Tuhan. Pada waktu Anda mengucap syukur, pada waktu Anda menyembah Tuhan, karena Anda menerima yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka Anda meninggikan Yesus, maka Tuhan katakan, aku hadir, amin, aku ada, maka kekuatan Tuhan akan mengalir kepada orang itu, amin. Itu yang dibutuhkan hari ini. Anda butuh kekuatan Tuhan, amin. Ya. Jadi mengapa kita pertama deklarasikan kasih setia Tuhan? Kalau datang ke tempat ini jangan bungkam, ya kan? Karena Anda sudah menerima, keluarkan dari rohmu, iya.
aku menerima Tuhan. Dari batinmu, dari hatimu, dari rohmu. Kamu perkatakan lewat bibirmu, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Karena engkau merasa menerima. Kalau engkau nggak percaya, ini repot sama saya, ya kan? Tapi kalau kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menerima kekekalan, kau akan memuliakan Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan hadir dengan kekuatannya. Amin. Kita hari-hari ini butuh kekuatan Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau orang sakit itu, ya kan? Saya melihat orang yang di rumah sakit itu, kok mesti kirimannya, orang mesti nyambang itu kirimannya kok enak-enak gitu ya. Kok waktu sehat itu gak dikasih yang enak-enak gitu ya. Kok sakit dikasih, wah buah yang seger-seger. Opo dari rumah gak dikasih seperti itu pada waktu sehat, entek tumpes ya, gitu ya. Tapi pada waktu sakit, pada waktu kita lemah, kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya kan? Bersumber dari Yesus. Jadi kita perlu deklarasikan Tuhan. Amin. Jangan pandang kelemahan, jangan pandang kekurangan, tapi lihat Yesus. Karena kau menerima Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Itu pertama, deklarasikan Tuhan. Ya. Yang kedua, yaitu Roma meyakini rancangan Tuhan. Meyakini rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakini Anda ini orang panggilan Tuhan. Anda bukan orang beragama. Anda milik Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Yakini, amin. Anda punya Yesus. Karena ada sesuatu yang ingin berbuat Tuhan dalam hidup saudara. Apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan itu berasal dari yang tidak baik jadi baik. Gak ada baik sempurna, enak-enak, terus dirubah jadi enggak. Dari yang tidak baik jadi baik. Amin. Jadi Allah turut bekerja dalam keadaan situasi rumah tanggamu, ekonomimu, kesehatan. Ada maksud Tuhan supaya engkau lebih baik. Amin. Ya. Yakini Allah turut bekerja, berarti dalam segala sesuatu kita yakin bahwa ada Tuhan di sana. Meskipun kesehatanmu turun, meskipun ekonomimu turun, ya kan? Meskipun ada sesuatu masalah, ingat ada Tuhan di tempat itu. Amin. Yakini, karena kau sudah menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Engkau mendedikasikan Yesus dalam hidupmu. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Berarti kau yakin ada Tuhan di tempat itu. Kalau kau yakin ada Tuhan di tempat itu, Tuhan yang menuntaskan segala masalah supaya engkau lebih baik. Amin. Amin. Mau lebih baik atau lebih baik buruk? Lebih baik. Amin. Saya melihat begini. Saya melihat kalau di Seleb ya, petani-petani, kan saya ini berhubungan dengan petani, ya kan? Petani itu yang dulu-dulu itu, kalau petani dulu itu sekali panen, wah senang sukacitanya itu masalah. Sekali panen, dia terus bawa itu mau kemana gitu, belanja gitu. Tapi hari-hari ini, petani itu namanya panen sumpek saudara. Apa pengeluarannya sama hitungannya, kadang-kadang min saudara. Ya kan? Kalau petani zaman dulu sekali panen langsung ke pasar belanja dia.
Tapi hari-hari ini saya melihat dengan keadaan cuaca alam, ada tikus, ada wereng, ada sembarang. Setiap panen itu ada terus, nggak ada. Tapi saya melihat begini, namanya petani itu nggak ada. Saya berhenti jadi petani. Betul enggak? Dia terus tanam. Meskipun dia nggak hasil, dia cari benih yang baik, dia tanam. Amin. Dia tanam terus. Nggak hasil terus, tanam terus. Ya kan? Nggak ada namanya petani. Kalau berdagang masih ada. Kalau berdagang nggak untung berhenti. Tapi kalau saya melihat petani itu terus, enggak berhenti untuk menanam. Meskipun keadaannya nggak baik. Jadi engkau yakini, hari-hari ini engkau harus menanam yang baik. Amin. Keadaan hari semakin hari tidak baik, tetapi engkau sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus, yang menerima yang baik, engkau harus menanam yang baik. Karena engkau dapat benih yang baik. Amin. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan 15. Ayo kita baca yuk, biar agak enggak ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti saya tegang lagi dong. Pokoknya saya ini, kalau ada orang ngantuk-ngantuk, saya di gereja-gereja, wes pokoknya kalau ngantuk-ngantuk tegang saya. Gitu. Biar enggak ngantuk. Haleluya. Apa ini? 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Yuk. Sampai 15. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana janda sedang mengumpulkan kayu. Oh ya, di sini aja. Kayu api. Ia berseru ke perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dan dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita lihat pada waktu musim kekeringan, seorang janda Sarfat, ya kan, dia enggak, ya kan, dia dalam kekurangan, dia apa yang dia punya diminta oleh Elia. Tapi Tuhan katakan, karena firman Tuhan, karena Tuhan dia lakukan, ya kan, dia menabur benih, amin, dia menabur yang baik. Maka Tuhan katakan, sampai musim kemarau kamu tidak akan kekurangan. Hari-hari ini musim kemarau, tetapi kau tanam yang baik hari-hari ini, amin. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, amin. Baik kamu di toko, baik kamu di kerjaan, baik kamu di kantor, ya, baik di rumah tanggamu, di mana kamu berada, tanam benih yang baik hari-hari ini.
Amin. Banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Anda dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Amin. Anda dipanggil untuk jadi berkat. Tuhan katakan, aku akan berkati engkau. Tapi tujuannya untuk jadi berkat. Kalau ngomong, siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangan semua. Tapi siapa yang mau jadi berkat? Tunggu dulu. Akad tunggali, ya kan? Tapi saya yakin, kalau kau lakukan demi nama Yesus, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kamu lakukan karena nama Tuhan, karena untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin, untuk orang yang kekurangan, untuk orang sakit, baik engkau mendoakan, engkau memberi, pada waktu kau kekurangan, kau menanam benih, suatu saat apa yang kau tanam akan panen. Beri kemuliaan bagi Yesus. Amin. Hari semakin sukar. Hari semakin jahat. Jangan kamu ikut jahat. Kita ini terima Yesus. Kita ini orang percaya Yesus. Amin. Tanam yang baik. Nasihati yang baik. Kuatkan imannya. Amin. Ya kan? Doakan. Semuanya orang percaya harus bisa bergerak hari-hari ini. Bukan hanya hamba Tuhan, hanya pendeta. Nanti kalau saya dapat gelar apa? STT, ya kan? Baru saya berdoa. Enggak. Hari ini semua orang percaya kau diberi kuasa, amin. Untuk mendoakan, untuk menasihati, untuk memberi uang peser pun, ya kan? Sekalipun dalam kekurangan. Tapi Tuhan katakan, kau memberkati karena demi namaku. Karena kau tidak mencari kemuliaan, tetapi kau mengasihi aku. Kau lakukan karena Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Lakukan demi nama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Amin. Bukan karena orang dilihat orang. Amin. Ingin dipuji Tuhan. Orang nggak tahu, yang penting Tuhan tahu. Amin. Gak ada urusan. Betul enggak? Orang memberi atau menasihati, menguatkan, gak perlu. Yang penting Tuhan tahu. Karena itu lakukan karena nama Tuhan. Kalau kamu ingin Tuhan tahu, lakukan karena nama Tuhan. Jangan lakukan demi namaku. Amin. Ini bahaya. Ini bahaya. Tapi kamu lakukan karena nama Yesus. Kamu akan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mau enggak dipermuliakan? Mau diangkat? Permuliakan Yesus. Lewat kehidupan, lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Itu anak Tuhan. Amin. Jangan begini. Itu orang pelayanan. Tapi perkataannya enggak seperti pelayanan. Isanya memuji Tuhan. Isanya perkataannya seperti itu. Masa itu melayan Tuhan? Orang luar yang lihat kita. Amin. Haleluya. Jangan karena orang. Bukan karena nama kita, tetapi karena nama Yesus. Amin. Aku tanam benih hari-hari ini. Meskipun aku kekurangan, meskipun penghasilanku turun, aku tetap tanam benih. Haleluya. Seperti petani aku tanam benih. Meskipun penghasilanku kurang, petani tidak pernah berhenti menanam benih. Dia penuh keyakinan akan ada waktunya yang lebih baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua, yakini. Amin. Deklarasikan Tuhan itu lewat kehidupan. Jangan di gereja gembar-gembor, tapi di luar seperti itu. Ya kan? Nama Tuhan gak dipermuliakan. Ya kan? Haleluya. Ketiga, mengalahkan kekhawatiran. Jadi dengan ucapan syukur itu mengalahkan kekhawatiran, saudara. Ya kan? Karena itu kita perlu bersyukur. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7.
Ayo kita baca yuk. Biar melek. 1, 2, 3. Janganlah. Ini suaranya mana ini? Suara 50 orang. 1, 2, 3. 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saya melihat orang yang bersyukur itu, ya kan, maka yang diperlukan itu apa? Damai sejahtera. Hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Orang kaya miskin itu belum tentu rumahnya besar, wah itu turunnya enak. Kadang-kadang yang rumahnya pas-pasan bisa tidur, ya kan? Jadi pandangannya bukan karena itu, tetapi orang yang selalu bersyukur, pasti saya melihat ada damai sejahtera. Amin. Ya, terima berkat saat kini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima saat kini, puji Tuhan. Torok pun, terima kasih Tuhan. Amin. Menurut saya ini hari-hari torok terus saudara. Temblongi anak buah. Dapat kita tambahi, puji Tuhan. Harus lepas. Gitu. Saya ngomong sama istri, lepaskan. Jangan terikat. Kita hanya terikat sama Yesus. Sampai surga. Amin. Karena kalau kau lepaskan Yesus, kau kehilangan surga. Amin. Jadi apa? Mengucap syukur. Tabur benih. Tabur benih. Saya ngomong harus tabur. Saya ngomong sama istri, tabur terus. Apa yang ada, kasih. Ada waktunya kita menerima. Ada waktunya kita hanya mengeluarkan. Jangan terima terus. Ya kan? Nanti kalau terima terus perut sakini jadi sakini. Kalau sakini jadi sakini. Siapa yang mau perutnya besar? Mau perutnya sakini jadi sakini. Kalau sakini jadi sakini. Terima terus. Saya bukan ngomongkan masalah ini ya. Maaf saja, bukan masalah ini. Maksudnya saya kasih pengertian supaya kamu mengerti. Artinya jangan hanya menerima aja. Amin. Kamu alirkan. Hari-hari ini kamu harus jadi berkat Tuhan. Amin. Saya melihat apa? Kamu mengucap syukur, ya kan? Tenangkan hati. Ya, Filipi itu katakan begini. Kuasailah dirimu, ya kan? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kekhawatiran, kuasai dirimu, jadi tenang, ya kan? Supaya kamu dapat berdoa. Tenangkan dulu, duduk di bawah kaki Tuhan, sambil memuji bersyukur kepada Tuhan. Tenangkan hatimu dengan penuh keyakinan. Ada Tuhan dalam hidupmu. Kamu enggak sendiri. Amin. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jadi apa? Yakini Tuhan. Dengan penuh keyakinan. Jangan sampai pada waktu seperti ini, kamu cari mangsa. Mangsa nyalakan orang. Ini jadinya seperti ini, gara-gara kamu. Suami salahkan. Istri salahkan, anak salahkan, ya kan? Lama-lama nggak jadi ribut, ya kan? Sudah hilang semua damai sejahtera. Betul enggak? Yang dibutuhkan hari ini tenang, kuasai, duduk sambil mengucap syukur, sembah Dia, berdoa, amin. Kuasai diri, tenang, amin, amin. Ini dibutuhkan hari ini. Butuh apa? Damai sejahtera. Pada waktu damai sejahtera, perjalanan hidup itu melewati. Saya dari Banyuwangi ke sini melewati perjalanan, ya bertatapan. Saya harus lewat alur begini, ya kan? Ada jalan tingkung, ada jalan begini. Saya lewati sehingga saya sampai tempat ini. Perjalanan hidup seperti itu, amin. Ada naik gelombang, naik turun, ada belok kanan kiri. Tetapi kalau engkau kekuatanmu ucapan syukur kepada Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam hidupmu, kamu jangan takut. Ada Tuhan bersama kamu. Amin. Amin. Apapun keadaan. Amin. Tetap mengucap syukur karena kamu menerima yang baik, yang dari yang baik. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan berkati firman-Nya. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Tegang kak tegang ya. Kak tegang ya. Roto enak iki mau. Sudah tiwanti-wanti, ojo tegang-tegang. Haleluya, haleluya. Yesus, kita mau syukur pada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Ayo berdiri, ayo berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Dia sungguh baik, saudara. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
Bersyukurlah kalau kau terima Yesus. Kau baik, Itu anugerah. Itu yang kekal. Meskipun keadaanmu tidak baik hari, katakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Bapa, karena anugerah-Mu kami menerima kehidupan kekal di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan umat-Mu dan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Ini jiwa-jiwa yang sudah Kau tebus di atas kayu salib. Darah Yesus ada dalam hidup mereka. Dia adalah milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya menerima anugerah-Mu. Semuanya menerima pemulihan yang datangnya dari Yesus. Kami percaya, kami melihat ada sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam hidup. Demi namanya, demi kemuliaannya. Dalam nama Yesus. Terima anugerah, terima kasih kami Allah di dalam nama Yesus. Oh ralamasyikilalamasa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Ini semua anak-anak-Mu. Ini semua domba-domba-Mu. Kau yang mengasihi mereka. Kau yang mengembalakan mereka. Kau yang merawat mereka. Kau yang memelihara mereka. Di dalam nama Yesus, apa yang dibutuhkan mereka, Kau yang memenuhi roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Allah turun demi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.